Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita mau mendiskusikan tentang Structure and Written Expression strategi nomor 10, 11, 12, sampai 13. Tapi sebelum kita berdiskusi, mari kita buka dulu dengan bacaan doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Oke, baik. Diskusi kita kali ini adalah tentang Structure and Written Expression strategi nomor 10 sampai 13. Tapi untuk detailnya kita akan memulainya dengan strategi nomor 13 dulu. Hubungannya strategi nomor 13 dan 10 ini erat, terus nanti dilanjutkan dengan strategi nomor 11 dan 12. Baik, untuk strategi yang ke-13 adalah using coordinative connectors atau yang kita sebut juga conjunctions correctly. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, I need to show you that there are three types of conjunctions in English. Yang pertama adalah coordinating conjunctions yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua adalah subcoordinating conjunctions. Kalau coordinating conjunctions itu untuk menghubungkan dua hal yang paralel. Kalau subcoordinating itu menghubungkan dua bagian, yang satu lebih tinggi bagian dari yang lainnya, yang satu induk dan yang satu anak kalimatnya. Sementara yang ketiga adalah correlative conjunctions yang kita juga akan diskusikan pada malam ini. Kita lebih spesifik ke coordinating conjunctions. Ada beberapa for, and, nor, but, or, yet, so yang nanti akan kita singkat sebagai fun boys. Tapi sebelum itu rulesnya adalah coordinative connectors. Itu tujuannya adalah used to connect two or more clauses. Nah, fokusnya kita pada beberapa coordinative connectors ini, yaitu and, but, or, so, sama yet. Sebagai contohnya, Tom is singing and Paul is dancing. Nah, kita bisa melihat bahwasanya bagian yang pertama yaitu Tom is singing dan bagian yang kedua Paul is dancing itu paralel dan sama statusnya. Maka dari itu kita pakai coordinative connectors. Tom is tall but Paul is short. Ini hampir sama walaupun maknanya berbeda, satunya tinggi dan satunya rendah, tetapi keduanya statusnya paralel. Yang ketiga, Tom must write the letter or Paul will do it. Nah, yang ini contohnya misalkan ada pakai kata or, Tom harus menulis surat atau Paul yang menulisnya. Nah, ini sama. Satunya Tom diikuti dengan klausa harus menulis surat, yang selanjutnya atau Paul akan melakukannya, maksudnya sama menulis surat, dan seterusnya. Nah, coordinating conjunctions itu secara umum ada 7 macam, yaitu yang bisa disingkat menjadi fun boys. Akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, tapi untuk lihat kita perlu melihat dulu tujuannya. So for is used to introduce a sentence, you do A for B. Jadi Anda melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang lainnya. And digunakan untuk menunjukkan additional idea. Nor itu negative form dari or. Jadi or nanti itu digunakan untuk choice atau options. Terus kalau nor itu untuk bentuk negatifnya. But itu untuk membatasi, to limit or contradict or contrast. Yet to limit or contradict hampir sama dengan but. Dan so itu biasanya untuk causality relationship, untuk menunjukkan sebab akibat. Nah, coordinating conjunctions atau tadi yang kita sebut sebagai coordinative connectors, sama saja connectors maupun conjunctions, itu bisa diterapkan pada 3 level, yaitu kata, frase, sama clauses. Dan lebih umum mereka disingkat menjadi fun boys. F stand for, A and nor, B but, O or, Y yet, sama S so. Fun boys itu adalah sebutan untuk orang yang menggemari kartun, kostum, dan semacamnya. Ini berikutnya di bagian bawahnya ini adalah contoh-contohnya. Misalkan semacam for, Sam drank some water for he was thirsty. Sam minum air karena dia haus. I take milk and sugar in my tea.
Milk and sugar ini merupakan kata. Jadi kata susu dan gula ini setara. Sarah doesn't like apple, nor does she like pears. Sarah tidak suka apel dan atau pear. All the children wanted to eat pizza, but no one wanted to buy it. Ini untuk melimitasi atau kontradik. Semua anak ingin makan pizza, tapi tidak ada yang mau membelinya. Dan seterusnya. Rule untuk strategi 13 adalah Anda harus menggunakan coordinative connectors correctly. For example, the question in TOEFL would be like a powerful failure occurred, comma, bla bla bla, the lamps went out. Jika diartikan secara kasar, literal, maka artinya adalah terjadi kematian listrik, titik-titik, maka lampunya mati. Jadi Anda bisa melihat di sini untuk yang model ini yang paling cocok adalah tipe-tipe semacam kausalitas sebab dan akibat. Di sini diantaranya yang termasuk coordinative connectors itu hanya so. Lainnya itu bermakna hampir sama, cuman yang termasuk coordinative connectors adalah so saja. Maka dari itu jawabannya benar adalah so. Formulanya yang akan sering dipakai adalah untuk coordinative connectors ini adalah subject, verb, lalu coordinative connectors semacam ini bisa jadi and, but, or, so, sama yet. Terus kemudian diikuti bagian yang sama. Jika di bagian depannya yang dibuat struktur paralel di bagian depan terdiri dari subjek dan verb, maka di bagian kedua juga terdiri dari subjek sama verb. Next, nanti setelah ini, setelah menyelesaikan semua video ini, saya akan meminta teman-teman untuk mencoba exercise yang ada di Google Form. Terima kasih.